Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai, mari sama-sama kita doakan pada kawan kita, sahabat kita yang pada 2 hari yang lalu, tidak salah, telah mendahului kita semuanya. Beliau saat ini menjabat sebagai ketua atau PLT, Ketua Komunitas Muslim Indonesia. Beliau adalah Slamet Riyadi, Mas Slamet Riyadi. Kita doakan semuanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa yang beliau lakukan selama hidupnya, kemudian meninggal dalam keadaan yang terbaik, husnul khatimah, kemudian dijauhkan atau terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala baik saat dalam kubur sampai nanti di padang mahsyar ataupun di hari kiamat nanti. Insyaallah semoga segala kebaikan yang pernah beliau lakukan selama di Korea, ya, sebelumnya sebagai gubernur Kumita di bawah, ya, dengan jabatan-jabatan atau amanah-amanah yang lain termasuk amir masjid juga, ya, kalau tidak salah di PCNU juga beliau menjabat, memiliki amanah. Kita doakan semoga sekali lagi segala dosa diampuni oleh Allah dan diberikan tempat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa qulubus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita wasilahkan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, diberikan keluangan waktu dan dapat mengisi waktu kosong kita untuk kebaikan. Semoga ini menjadi satu kebaikan yang senantiasa bisa terus kita lakukan, ya, karena amal baik yang paling terbaik itu adalah yang istiqomah, walaupun sedikit, ya. Katakan kita hanya bisa 1 pekan sekali ke masjid misalkan, karena waktu kita banyak di pabrik atau di suksa, tapi di tengah kesibukan kita masih menyempatkan diri untuk datang ke masjid, sebuah hal yang sangat positif. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu senantiasa melangkahkan kaki kita melakukan setiap kebaikan-kebaikan di negeri ini. Bersolawat kita kepada Kanjeng Nabi, kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas satu topik yang berjudul 9 tanda bagi orang yang beribadah. Jadi kita tidak membahas judul per judul, ya, tapi hanya memilih dari bab-bab yang ada, karena kalau kita bahas judul per judul saya kira waktu yang akan kita habiskan terlalu lama. Insyaallah saya berharap di bulan ini sebelum milad, ya, atau maksimal setelah milad 1-2 kali pertemuan lagi kita sudah bisa menuntaskan
pembahasan kitab Nasaihul Ibad, biar nanti kita juga bisa membahas kitab-kitab ulama-ulama yang lain, ya, karena begitu banyak ulama kita yang bisa kita serap ilmu mereka. Semoga dengan begitu kita juga ya semakin dekat dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, disebutkan di sini al-maqalatu tsaniyatu qala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu al-ibadu thalathu asnafin likulli sinfin thalathu alamatin ya'rifuna biha sinfun ya'budun Allah ala sabilil khawfi wa sinfun ya'budun Allah ala sabilir raja'i wa sinfun ya'budun Allah ala sabilil hubbi. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hamba Allah itu terdiri dari 3 golongan. Pada setiap golongan ada 3 tanda yang kalian bisa kenal. Golongan yang pertama adalah mereka yang beribadah kepada Allah atas dasar rasa takut, ala sabil khauf. Kemudian golongan yang kedua, yang mereka beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala atas dasar roja, sifat harap. Yang ketiga adalah sinfun ya'budun Allah ala sabil hub, golongan yang mereka beribadah kepada Allah atas dasar cinta. Nah, nanti dari 3 golongan ini memiliki tiga tanda sehingga jumlahnya semua ada 9. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya, sebelum sampai ke sana, saya jelaskan sedikit berdasarkan syarah yang ada di kitab ini. Ya, jadi yang pertama adalah golongan orang yang beribadah karena rasa takut. Kenapa rasa takut? Rasa takut dari min adzabillahi ta'ala. Mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dorongannya itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah. Ya. Nah, nanti dari rasa takut ini muncul tanda falil awwali wa huwa alladhi ya'budullaha ta'ala ala sabil khauf. Yang pertama adalah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala karena rasa takut. Salatsu alamatin. Mereka terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah yastahkiru nafsahu. Tanda yang pertama dari kelompok yang pertama ini yang mereka beribadah kepada Allah karena rasa takut adalah yara anna nafsahu la miqdara laha. Dia merasa bahwa dirinya itu tidak istimewa, tidak luar biasa. Yastahkiru nafsahu itu artinya menganggap dirinya rendah. Ya, jadi orang kalau dia beribadah karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda yang akan muncul dari dirinya itu adalah yang pertama, dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya kecil. Ya. Yang kedua adalah wa yastaqillu hasanatu. Dia merasa yara anna hasanatahu qalilah. Merasa dia belum banyak berbuat baik. Ya, yang kedua, tandanya dari orang yang beribadah karena rasa takut itu adalah merasa dirinya itu belum banyak berbuat baik. Hasanatuhu qalilah. Ya, ini tanda yang muncul dari ibadah kita kepada Allah. Ya, meskipun kelompoknya baru pada tahapan orang itu beribadah kepada Allah dilandasi oleh rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka muncul tuh sifat itu. Saya belum berbuat banyak ini.
Ya, saya masih sedikit amalnya, belum ada apa-apanya. Bisa jadi dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan itu jauh lebih banyak dosanya. Ya. Itu tanda yang akan muncul seperti itu. Dan yang ketiga menguatkan dari dua tanda sebelumnya, yastakthiru sayyi'atahu atau sayyi'atuhu. Ya. Yara anna sayyi'atahu katsirah. Dia merasa bahwa dirinya itu masih banyak berbuat salah. Ya, tiga tanda yang akan muncul dari orang yang masuk pada kelompok yang pertama. Ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa didorong untuk beribadah itu, ya, melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala karena dorongannya takut. Ya. Azab Allah ini luar biasa berat ini. Ya. Baru di dunia saja kita hidup kalau jauh dari Allah udah nggak tenang. Itu tanda itu. Ya, karena yang akan memasukkan ketenangan itu Allah, bukan harta, bukan dunia, bukan istri, bukan anak kita. Yang memberikan ketenangan itu Allah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang akan menurunkan ketenangan pada kita semua. Ya. Dapat musibah tenang. Dapat risih sedikit tenang. Itu tanda itu. Kalau kita itu dalam posisi keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak berasa kerusuk, tidak khawatiran, tidak takut berlebihan. Tapi kalau sudah muncul ya paradoksnya atau lawan daripada itu, enggak tenang, berasa kerusuk, bawaannya panikan, diuji kayaknya kok merasa ujiannya paling berat, padahal disebutkan oleh para ulama, asyaddun nasa balaan huwal anbiya. Yang paling berat diuji itu bukan kita. Siapa? Para nabi. Kita tuh nggak seberapa. Tapi karena kita nggak tenang jiwa kita, atau Allah nggak menitipkan ketenangan pada diri kita, akhirnya merasanya apa? Oh, kayaknya paling berat aja ujiannya. Gitu. Ya, hadirin rahimakumullah. Jadi itu tiga tanda yang akan muncul pada kelompok orang yang beribadah atas dasar apa? Takut terhadap azab Allah. Sekali lagi yang pertama, ya, yang akan muncul adalah sifat merasa rendah. Ya, jadi kalau ibadah kita nggak bikin kita semakin rendah, malah semakin sombong, berarti takut sama Allahnya bohong itu. Gitu. Terima kasih. Bohong kita bilang takut sama Allah, tapi ternyata ya udah kita beribadah, yang ada apa? Sifat yang muncul apa? Merasa semakin saya banyak ibadah. Wah, itu bohong tuh orang itu kalau bilang takut sama Allah. Harusnya kalau dia takut sama Allah, ya potensi yang muncul pada dirinya itu adalah apa? Sifat semakin rendah. Saya belum berbuat apa-apa kok. Itu saya tuh cuman hamba Allah. Saya itu cuma sedikit baru berbuat. Ya, yang kedua adalah yastaqillu hasanatuhu. Merasa ya, kebaikannya belum seberapa. Ya. Yang ketiga sekali lagi yastakthiru sayyi'atuhu. Ya. Saya masih merasa lebih banyak dosa yang saya lakukan. Tuh. Ya. Kalau udah seperti itu udah bagus berarti. Potensi yang muncul, sikap yang muncul, akhlak yang muncul pada diri kita itu adalah tiga sifat ini. Itu tanda ibadah kita itu benar-benar karena alasan apa? Takut kepada Allah. Ya. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ini kalau dibaca semua lama teman-teman, makanya singkat, padat, berisi. Ya. Tinggal nunggu isinya aja. Kelompok yang kedua, sinfun ya'budunallah ala sabilil hub. Kelompok yang ketika dia beribadah kepada Allah karena apa? Dorongannya, ya,
keinginannya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini naik tingkat kayaknya. Oh, maaf, salah. Yang kedua itu karena sabilur roja, ya udah kelewatan. Sabilur roja. Karena dorongannya apa? Rasa harap. Sifat harap. Nah, kita sebutkan ya. Walitsani ya. Pada kelompok ini ya, tadi kan setiap kelompok ada 3 tandanya. Nah, pada kelompok yang kedua ini walladzi ya'budullah ta'ala ala sabilir raja thalathu alamatin. Ada 3 tanda juga. Wah, ini naik tingkat ini, subhanallah. Yang pertama, teman-teman sekalian, orang yang berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadahnya, ya, terutama ibadah mahdhah yang wajib, yang fardu ain, ya, untuk kita semuanya, ya, itu karena landasan sabilur raja. Rasa roja, rasa harap, mengharap apa? Di rahmatillahi ta'ala, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu masuk surga bukan karena ibadah kita, teman-teman, tapi karena rahmat Allah. Kita juga mudah hidup ini bukan karena kita banyak duit, bukan karena kita pintar, bukan karena kita sekolah tinggi, bukan karena kita keturunan bangsawan, bukan karena kita keturunan keluarga ningrat dan lain sebagainya. Ya, kita hebat bisa lulus dibanding orang-orang yang gak lulus datang ke Korea. Bukan itu. Bisa jadi yang lebih pintar dari kita banyak. Bisa jadi yang lebih hebat dari kita banyak. Tapi ini semua karena rahmat Allah. Ya. Nah, orang yang beribadah atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala atau atas dasar roja karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada 3 tanda yang muncul. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, yakunu qudwatan nasi fi jamil halat. Dia menjadi teladan bagi manusia dalam segala keadaan. Tuh tandanya biasanya seperti itu. An-nas yaqtaduna bihi fi jami halatihi. Bahwasanya manusia itu mencontohnya atau mengikutinya dalam segala kebaikan, dalam segala perbuatan, dalam segala keadaan. Ya, subhanallah. Kalau kita sudah pada potensi itu luar biasa. Makanya ya, ada amal yang sifatnya jariyah, ada dosa yang sifatnya jariyah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang dia melakukan satu kebaikan, diikuti oleh orang lain yang melakukan kebaikan, kita mendapatkan pahala tanpa berkurang sedikit pun pahala ya, yang dilakukan orang tersebut. Pahala yang didapatkan orang tersebut diberikan juga kepada kita lantaran kita melakukan kebaikan dan orang lain mengikuti. Tuh, Islam sampai seperti itu, nggak ada yang sia-sia makanya. Makanya teruslah berbuat baik. Ya. Kalau ada orang yang mengikuti tanpa kita perintah, misalkan nih, ya ada teman kita yang datang ke masjid, bawa teman lagi yang lain. 1, 2, bawa lagi. Ketika sudah pulang ini yang bawa, nanti terus. Jadi jariyah luar biasa itu. Ya. Tadi nanya misalkan sama Mas Zaki. Mas Zaki bisa kenal Mas Tansan gimana ceritanya itu? Oh ceritanya begini Ustaz. Begini. Dulu sampai dipesan sama ya senior saya itu, kamu nanti gantiin saya ya, suka ke masjid. Sampai sekarang Mas Zaki ke masjid. Itu transfer pahala Mas Zaki itu buat orang itu. Setiap kali datang ke masjid dapat pahala orang itu. Luar biasa tuh. Nanti Mas Zaki juga begitu, ngajak orang lain yang ngikutin, Mas Zakinya sudah tidak ada, Mas Zaki dapat pahala terus itu. Tapi sebaliknya kalau dosa yang kita lakukan, sama juga, bisa jadi jariyah dosa buat orang lain itu. Jadi jangan dikira perbuatan dosa yang kita lakukan diikuti sama orang lain, apalagi kadang-kadang kita melakukan dosa dengan bangganya. Oh, saya sudah melakukan ini nih. Saya sudah melakukan ini nih. Apa yang belum saya lakukan? Semua sudah saya cobain. Oh, dengan bangganya dia. Padahal keburukan yang diikuti oleh orang lain bisa jadi kita pun mendapatkan dosanya.
Man sanna sunnatan sayyi'atan. Itu hadisnya begitu. Bukan cuma sunnah hasanah. Sunnah sayyi'ah juga sebaliknya. Ya. Falahu ajru mithlu ajri fa'il. Orang lain mengikuti keburukan kita, akhirnya orang lain juga atau kita juga yang melakukan sebelumnya mendapatkan dosa. Ya makanya jadi orang tua harus ngasih teladan yang baik sama anak-anaknya. Makanya kesolehan itu kata para ulama itu nggak habis sampai 7 turunan. Jenengan soleh punya anak, soleh punya cucu, soleh punya cicit, soleh punya terus itu. Kita bisa soleh, kita bisa menjadi ummatan khair ummah, generasi yang terbaik, karena kita punya moyang yang juga soleh. Muhammadnya soleh, Ismailnya soleh, Ibrahimnya soleh, sampai ke sebelumnya. Itu makanya jangan pernah meninggalkan keburukan. Kalau bisa kebaikan terus walaupun sedikit yang kita lakukan. Ya, hadirin rahimakumullah. Ini yang pertama dari ya, golongan orang yang melakukan kebaikan karena dorongannya adalah roja, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda yang pertama itu adalah yakunu qudwatan nas fi jami'il halat. Yang kedua, wa yakunu ashan nas kulluhum bil mal wa zuhdan fid dunya. Subhanallah ini. Sifat yang kedua itu biasanya tandanya adalah dia semakin zuhud terhadap dunia. Kecil terhadap dunia itu masa kecil. Tapi kalau jenengan beribadah nggak semakin begitu terhadap dunia, ada problem terhadap ibadah kita berarti itu. Kalau kita rajin ibadah tapi kalau semakin nggak nggak senang sama akhirat gitu. Ya, jangan-jangan ibadah kita masih problem nih. Paling pertama yang harus kita koreksi apa tuh? Kalau ibadah kita masih seperti itu, mendatangkan sifat buruk yang lain, padahal kita beribadah. Kita beribadah tapi mendatangkan keburukan yang lain. Ini harus dicek ini. Ada apa masalahnya? Di mana ini? Yang pertama harus dicek itu adalah masalah keikhlasan. Jangan-jangan ibadah kita bukan karena Allah. Sebelum kita berbicara pada urusan yang sifatnya adalah tata cara gitu. Khusyuk apa enggak, caranya benar apa enggak mengikuti Rasulullah. Itu nomor 2 lah. Yang paling pertama yang dicek itu adalah ikhlas apa tidak. Karena pasti yang namanya orang melakukan kebaikan itu mendatangkan kebaikan yang lain, teman-teman. Ya, bukan orang semakin dekat sama Allah tapi semakin sombong kepada orang. Bukan orang yang semakin baik kepada Allah atau dia ibadahnya baik, kemudian sifat yang muncul malah mengecilkan orang, menganggap orang lain itu, kamu hebatan saya tiap malam bangun. Ngapain? Kamar mandi. Mengecilkan orang lain. Semakin sombong, semakin angkuh, semakin merasa orang lain itu rendah di hadapan dirinya. Bukan itu yang akan muncul seharusnya. Seharusnya yang akan muncul itu adalah sifat semakin tunduk kepada Allah dan dia juga semakin tidak sombong di hadapan manusia. Ya. Makanya yang harus dicek tadi kata saya juga adalah problem keikhlasan. Ya. Banyak orang yang dia nggak ngerti ibadah, misalkan secara baik ya, hanya modal ikhlas aja ibadahnya itu. Walaupun sedekahnya nggak banyak, tapi ikhlasnya luar biasa. Itu kelihatan kok, terpancar kok orangnya akan seperti apa di dalam kehidupan sosialnya kan. Bisa kita lihat ke orang tuh yang ibadahnya biasa-biasa saja, tapi mungkin karena ikhlasnya luar biasa. Sehingga nggak mempengaruhi kehidupan apa sosial dia baik, orang ramah, padahal sekolahnya juga nggak tinggi-tinggi amat, baik, melihat mukanya aja sudah enak, lihat mukanya aja sudah enak. Kita bukan lihat orang yang rajin ibadah, tapi kok lihat mukanya kok kesel aja bawaannya gitu. Ini orang rajin ibadah tapi kok bikin kesel terus sih gitu. Ada yang masalah jangan-jangan kita dalam ibadah kita. Harusnya kan makin kita tuh makin santun sama orang, makin ramah sama orang, makin enak sama orang.
orang makin senang sama kita. Lihat wajah kita saja udah enak orang tuh. Ya, jangan sampai kita rajin ibadah tapi wajahnya ngeselin terus gitu. Aduh, lihat wajahnya aja udah kesel aja saya bawaannya ya. Udah bawaannya curhat terus lagi. Susah hidup saya. Rajin ibadah kok begitu sih gitu. Susah hidup saya. Setiap ketemu curhat, setiap ketemu bawaannya kesel mukanya. Kalau habis telepon istrinya bawaannya marah-marah terus. Aduh gimana ini? Ya, ada problem jangan-jangan ibadah kita. Ya, teman-teman sekalian. Ya, jadi yang kedua, sifat yang muncul karena kita ya, atau kelompok yang mereka itu beribadah atas dasar roja atau mengharapkan rahmat Allah. Tanda yang kedua itu adalah dia terhadap dunia semakin zuhud. Ya, semakin tidak ya, terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dunia itu biasa lah teman-teman. Kecil. Ya, saya punya kawan, dia baru beli HP baru yang bisa begitu tuh, ya, bisa dadah. HP-nya bisa dadah dia, luar biasa. Ya. Kemudian dia berkomentar ke saya, wah HP luar biasa, bisa beli motor satu kata dia. Ya, PCX saja sekarang harganya berapa itu? NMAX saja udah harganya ada 30-an. Ya, itu HP harganya 20 juta satunya. Luar biasa gitu. Ya, terus saya bilang, kecil kata saya. Ini untuk kecil. Semua orang bisa beli insya Allah. Hanya saja setiap orang punya prioritas yang berbeda. Jadi jangan terlalu menganggap dunia itu kecil teman-teman. Kecil. Allah tuh maha besar. Jangan sampai menganggap dunia itu besar. Kecil buat Allah. Ya. Dengan aja bisa masuk pesawat. Pernah mimpi bisa masuk pesawat. Ya, dulu ngeliatnya cuma burung terbang. Lagi di itu ya, lagi di sawah, main suling gitu ya. Wah, kayak di film-film banget ya. Main suling, lihat burung. Sekarang sampai Korea. Masya Allah. Ya, kecil teman-teman. Dunia itu sangat kecil. Jangan sampai terpropaganda. Jangan sampai ya, kita membuat merasa bahwa dunia itu kayaknya gimana. Ya, kejar akhirat semaksimal mungkin teman-teman. Insya Allah dunia itu bisa berlutut kepada kita. Berlutut kepada kita. Itu tadi subuh ya. Kapan itu? Tadi siang. Dibacakan itu hadisnya sama Mas Budi Nur. Ya. Kalau kita itu cinta sama Allah dan kita sibuk dengan cinta sama Allah itu dalam ibadah, ya kita berjalan, Allah berlari, kan begitu kan? Seakan-akan Allah jadi telinga kita, jadi tangan kita. Jadi sampai-sampai begitu teman-teman, kita baru mikir, besok mau makan rendang. Rendangnya datang. Besok saya mau, datang lagi. Besok sampai seperti itu gitu. Ya, semoga teman-teman bisa merasakan hal itu semuanya. Ya, karena cinta kepada Allah dengan cinta yang sebenar-benarnya. Ya, jadi mudah banget dunia gitu, datang dengan sendirinya. Ya, contohlah para sahabat yang walaupun mereka kaya, tapi mereka tidak sampai membuat kekayaan itu semakin ya membuat mereka semakin jauh dari Allah. Justru kadang-kadang kita tuh suka takut ya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi karena hisabnya juga besar, berat di hadapan Allah gitu. Ya, makanya ada ulama atau ustadz yang biasa saja hidup yang sifatnya dunia itu biasa saja. Kadang ada yang sampai hari ini ustadz yang nggak punya HP gitu. Itu masih ada di Indonesia, itu masih ada ulama-ulama kita yang seperti itu. Ya, HP-nya pun biasa saja. Tapi hidupnya kok bahagia? Biasa saja gitu. Itu yang seakan-akan harus kalau nggak punya bagaimana? Hati-hati. Ya. Kalau saya ya kayaknya keren lah insya Allah. Ya.
Insya Allah saya mau beli yang itu. Ya, sekarang udah banyak tuh yang gitu-gitu tuh. Ya, insya Allah pasti kesampaian lah. Ya, gak usah khawatir. Yang ketiga, golongan orang yang dia beribadah landasannya adalah tadi roja, sifat harap dari rahmat Allah. Ya, tadi yang kedua adalah dunia dianggap kecil bagi dia. Yang pertama adalah dia sampai menjadi teladan bagi masyarakat atau bagi orang lain. Yang ketiga itu sampai nih teman-teman. Ini bagus banget sifat ini. Wa yakunu husnudzon billahi fil khalqi kullihim. Punya sifat husnuzon sama Allahnya itu luar biasa. Punya sifat baik sangka sama Allah itu luar biasa. Contoh orang yang baik sangka sama Allah itu dia optimis terus hidupnya. Dan bahkan di sini disebutkan sampai fil khalqi kullihim, sampai sama orang pun dia husnuzon terus. Tuh. Husnuzon gitu. Ya, ada orang ketemu kita mukanya ngeselin, udah biarin aja. Mungkin aja memang lagi sakit gigi. Pikirannya begitu. Weh, aku nggak dibalas-balas lama banget ini. Ya mungkin dia lagi sibuk. Itu positive thinking, berbaik sangkanya lebih duluan dibanding apa? Berburuk sangkanya. Sama Allah terutama juga kepada manusia yang lain. Itu muncul sifat itu. Karena kita beribadah itu apa? Tadi mengharap rahmat Allah. Ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu saya tuh gimana ya Allah? Saya mengharap rahmatmu saja ya Allah. Ya. Maka muncul tuh karakter-karakter tadi, tanda-tanda tadi. Ya. Sampai dia selalu husnuzon sama Allah. Doa pun begitu, dia ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah minta saja terus sama Allah. Gak usah bilang ya yang kemarin belum dijawab, sekarang udah minta lagi. Itu ya. Apalagi yang malas doa, idem ya Allah. Allahumma idem. Fajro ya Allah. Masalah saya yang ini aja belum kelar ya Allah. Jangan suuzon sama Allah. Jangan. Itu problem ibadah kita berarti. Ibadah kita belum sampai pada tahap kita sampai husnuzon terus sama Allah. Jangan suuzon pokoknya. Sampai ketika itu buruk menurut kita, pasti ini yang terbaik. Tuh. Orang husnuzon tuh begitu. Ya, selalu bersyukur sama Allah. Selalu optimis dalam hidupnya. Ya. Juga dia nggak pernah suuzon sama orang lain. Ya, selalu berbaik sangka sehingga dia mudah memaafkan orang lain karena selalu berbaik sangka sama orang. Ya. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, ya, sinfun ya'budunallah ya ala sabil hub. Mereka yang beribadah kepada Allah atau golongan yang beribadah kepada Allah lantaran cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kalau kita cinta tuh gimana sih? Ekspresi cinta tuh bagaimana sih? Kenapa? Enggak, maksudnya ekspresi kita tuh ya kalau orang udah cinta tuh bagaimana sih sama pasangan aja bagaimana? Ingat terus, nggak mau jauh, gitu kan? Nempel terus, gitu kan? Apalagi, nggak mau jauh-jauh, gitu kan? Maunya muji-muji terus, gitu. Oh, pokoknya masakan istri saya tuh luar biasa, gitu kan? Dibikinin masakan sama istri kita, gitu ya. Bun, aku mau yang kayak begini. Sama ketika kita datang ke tukang cukur, nih rambutnya yang kayak begini, beda. Wah itu kan modelnya itu, tapi kalau jadinya kayak begini gitu kan. Sama kita bilang sama istri kita, Bun, bikinin aku masakan kayak begini. Oke ya, bikinin. Beda, rendang bukan rendang jadinya. Tapi lantaran kita cinta sama dia, kita mau gimana? Subhanallah, Bun, baru saya ngerasain ini rendang kayak begini. Rasanya luar biasa ini rendang. Gak ada yang kayak begini tempat yang lain ini.
Maksudnya, ya. Makanya di sini disebutkan orang yang cinta sama Allah itu hatta yusirullah ahabba ilaihim mimma siwa. Bal hatta la yakunu lahum mahbub illallah ta'ala. Ya. Wa sabab wujudil hub min jihatil mahbub imma wujud kamal fihi aw husul nawal minhu. Orang cinta sama Allah itu apa? Udah dia tuh nggak ada kecenderungan pada yang lain kecuali Allah. Itu cinta sama Allah harusnya begitu. Hatta la yakuna lahum mahbub illallah. Yang dicintai itu cuma Allah aja. Disebut-sebut terus Allahnya. Semakin apapun yang diminta Allah. Berarti kan apapun yang datang kepada kita hatta itu sesuatu yang buruk pun, kalau orang cinta bilangnya gimana? Ini cinta Allah sama saya. Berat itu, hanya Allah masih cinta sama saya. Ya. Buktinya kalau Allah nggak cinta, bisa jadi lebih daripada ini misalkan. Atau datangnya karena kita berbuat dosa misalkan. Tapi teman-teman sekalian, kita sering berbuat dosa, kita sering berbuat maksiat, kita sering berbuat kesalahan. Allah masih sayang sama kita. Datang ke masjidnya cuma sekali. Satu bulan kadang-kadang nggak datang. Ada yang datang nggak datang lagi. Ya. Hilang. Tapi Allah masih sayang, masih dikasih rezeki, masih bisa bernafas. Allah nggak pernah tuh hitung-hitung kita tuh. Ya, dikasih bill gitu ya, dikasih kwitansi. Kwitansinya tuh, kamu sudah menghirup nafas selama 1 bulan dengan biaya sekian. Nggak pernah Allah bilang begitu sama kita. Padahal kita datang ke rumah sakit, oksigen begitu mahal harganya. Allah nggak pernah protes tuh. Kita punya uang, tapi tidak disedekahkan misalkan. Hanya lebih mementingkan diri kita pribadi. Katanya cinta sama Allah. Makanya di sini disebutkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Di antara sifat orang cinta kepada Allah itu adalah dia akan memberikan apapun yang Allah minta. Bahkan ketika berinfak pada sesuatu, ya, itu lantaran cinta kepada Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Maka sifat atau tanda yang muncul dari orang yang beribadah, ya, didorong oleh cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu 3 juga. Yang pertama adalah, ya, yu'ti ma yuhibbu wa la yubali ba'da an yarda rabbahu. Dia akan memberikan apa yang Allah cinta. Dan itu dilakukan atas dasar apa? Liyanalal birra. Agar mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yubali ba'da an yarda rabbahu. Dia enggak peduli itu. Yang penting dapat ridho dari Allah saja. Enggak peduli nanti ya kebaikan yang sudah dilakukan. Makanya sifat Allah itu apa? Karim. Ya kan? Di antara sifat Allah karim. Karim itu adalah orang yang sampai nggak mikirin dirinya. Lebih banyak mikirin orang lain, tuh karim namanya. Ya. Kalau kita kan enggak. Makanya kalau orang disebutkan tuh pada pembahasan kitab ini sebelumnya. Kalau orang kaya memberi itu biasa. Tapi kalau orang miskin masih memberi itu baru luar biasa. Ada juga kalau orang kaya itu sombong agak lumayan biasa. Udah miskin ini kebangetan gitu. Hidup lagi udah hitam hidup lagi. Ya. Maka yang pertama ini sifatnya teman-teman. Tadi ayatnya juga disebutkan lan tanalul birra, tidaklah akan ya kamu itu memperoleh kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu memberikan apa yang kamu cinta. Udah kamu nggak usah peduli. Kalau kamu memang cinta kepada Allah, udah nggak usah peduli. Nanti ada timbal balik atau tidak, itu nggak mempedulikan itu. Yang penting Allah ridho saja. Itu teman-teman. Pada tahap itu baru kita disebut kita tuh beribadah karena cinta kepada Allah. Ya. Saya udah mau belajar itu, mau belajar pada tahap itu. Ini Yayang bebek telepon.
Perlu diangkat apa enggak ini? Angkat? Maaf ya yang aku lagi isi kajian ya yang. Aku lagi isi kajian ya yang. Iya, inci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sweet. Jadi itu yang pertama, tanda yang muncul kalau kita memang benar-benar beribadah itu karena ya cinta kepada Allah itu adalah landasannya cinta, dorongannya cinta. Sampai kita memberikan apa untuk Allah tuh kita udah ya nggak berpikir uang nanti saya habis, nggak berpikir begitu. Kalau Allah minta kasih saja. Ya, saya tuh mau belajar begitu saya. Sampai saya ibaratnya makan susah pun nggak apa-apa. Saya cinta sama istri saya cinta sama anak saya. Udah. Uang kirim saja udah. Besok bagaimana? Ya. Sampai misalkan nanti ayah biar kuliah gimana? Ada Allah, tenang saja. Masih ada rezekinya insyaallah. Mau belajar begitu gitu. Lihat dunia biasa. Ya, dunia biasa. Nyampe kok nanti kita juga nyampe. Yang penting sekarang fokus dulu saja. Kita kan kadang orangnya zigzag. Satu belum kelar saja udah meminta yang lain kan. Kita kan begitu orangnya. Satu urusan belum selesai. Kamu harusnya fokus sama yang wajib dulu. Banyak utang, ya udah urus utang dulu. Selesaiin dulu itu. Jangan khawatir. Nantinya Allah akan kasih ganti. Gitu utang belum selesai udah mikirin yang lain. Wah saya mau punya ini pun. Sampai dikejar-kejar sama orang yang mau tangin kan. Gitu. Udah. Nyampe teman-teman. Insyaallah. Mau punya rumah bagus. Nyampe. Pasti nyampe. Yang penting fokus aja. Satu-satu selesain. Jangan terburu-buru. Hidup itu. Jangan kita lihat ya. Bill Gates itu bisa seperti itu. Jangan kita lihat hari ini bisa begitu. Jangan kita lihat orang pebisnis KFC bisa begitu. Jangan lihat sekarangnya teman-teman. Itu prosesnya luar biasa. Maka cintai prosesnya. Itu yang kadang-kadang orang lupa. Cintai. Itu seperti ini. Cintai Allah udah. Cinta saja sudah. Lakukan saja apa yang Allah mau. Sholat. Disuruh sholat udah. Nggak usah protes. Waktunya nggak ada. Banyak protes sih kita. Udah sholat. Disuruh baca Quran misalkan. Baca Quran itu manfaatnya baca walaupun satu ayat satu hari. Apa sih susahnya? Udah lakukan saja. Ya, apapun yang kita lakukan atas dasar cinta, Allah akan berikan yang tidak. Ya gini dalam hadisnya itu. Orang lain minta apa misalkan? Oh dia lagi berdoa. Minta mobil ya Allah. Ya Jaguar gitu misalkan ya. Pajero gitu ya. Ini kita nggak minta tapi kita sibuk dengan apa yang kita cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita baca Quran dengan kita dasarnya cinta kepada Allah, kita sholat atas dasar cinta kepada Allah. Itu orang minta kita dikasih padahal kita nggak minta itu. Itu kata Allah dalam hadis qudsinya. A'taituhu ya khairus sailin kata Allah dalam hadis qudsi. Aku akan memberikan kepada dia sebaik dari permintaan dia. Kita nggak yakin sama Allah sih kebanyakannya. Iya kan? Benar apa? Benar. Kita tuh banyak nggak yakinnya sama Tuhan kita. Ngakunya kita tuh punya Allah. Tapi kita nggak yakin sama Allah. Gitu. Kita sibuk aja dengan cinta kita kepada Allah. Jangan khawatir itu. Ikhtiar pun Allah nggak minta ikhtiar sampai jungkir balik kok. Enggak. Ikhtiar saja semampu kamu. Bertakwa saja Allah nggak minta kamu harus bertakwa seperti Nabi. Kamu bertakwa seperti para sahabat. Enggak. Fattaqullah mastata'tum. Bertakwa semampu kamu aja. Yang penting yang wajib jangan sampai ditinggal. Enggak kok harus dia sholat malam. Saya harus sholat malam juga. Enggak begitu konsepnya dalam Islam. Enggak begitu teman-teman. Apa yang kita bisa sebagai bentuk ibadah dan cinta kita kepada Allah. Lakukan saja. Dan itu didasari oleh cinta kita kepada Allah. Udah nggak usah mikir. Pokoknya Allah ridho saja sudah. Itu pertama tandanya. Yang kedua hadirin rahimakumullah. Ya'malu ya bisuhti nafsihi wala yahtam bihi ba'da an yarda rabbahu. Melakukan ya walaupun dia sampai dibenci
satu kebaikan walaupun dia sampai dibenci, padahal melakukan kebaikan, tapi dia nggak mempedulikan itu, wala yahtam bihi. Orang kalau udah melakukan kebaikan tapi ada orang yang sampai dibenci. Kalau orang yang cinta sama nggak peduli, yang penting yang dikejar apa? Ba'da an yarda rabbahu. Yang penting yang dia kejar itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja teman-teman. Orang mau benci sama kita, peduli amat sih. Ya. Baru kita rajin sholat, alah, ya. Baru datang langsung ditawarin soju. Udah gitu kita tolak, maaf saya nggak minum. Harus begitu dong. Isyhadu bi annakum muslimun. Buktikan kalau kita muslim. Maaf saya tidak minum. Kemudian temannya nggak sholat, kita ikut nggak sholat. Jangan. Udah gitu kita sholat, kemudian alah so alim kamu. Iya saya memang mau alim. Saya mau baik saya. Karena yang ngasih rezeki itu bukan tempat saya kerja. Yang ngasih rezeki itu bukan saya kerja, itu bukan. Yang ngasih rezeki itu bukan sajang saya, bukan. Yang ngasih rezeki itu bukan saya karena ikhtiar, bukan. Yang ngasih itu Allah. Udah itu aja hidup kita tuh. Itu aja udah teman-teman. Orang mau benci sama kita, biarin aja. Ya. Saya misalkan gitu ya, hatta sampai bos saya sekalipun, kalau saya bilang itu bukan pekerjaan saya nggak akan mau. Saya begitu orang. Dia benci bosnya sama saya, nggak apa-apa. Tapi dalam pekerjaan yang itu sifatnya tanggung jawab saya akan lakukan semaksimal mungkin. Pasti dia juga akan lihat pekerjaan saya begitu. Masa sih orang nggak lihat pekerjaan kita sih? Pasti lihat. I'malu fasayarallahu a'malakum wal mu'minun, kata Al-Quran. Berbuat aja sebaik-baiknya. Orang pasti lihat pekerjaan kamu. Ya. Udah lakukan saja. Kita sampai kerja dipecat, kalau kita dalam keadaan baik, ya bismillah saja, nggak apa-apa. Tempat lain masih terbentang luas. Rizki Allah sangat luas. Selama kita melakukan kebaikan misalnya. Sampai begitu kita tuh, saking kita tuh nggak takut sama dunia. Sampai punya sifat seperti itu. Yang penting saya alal haq, yang penting saya dalam kebenaran. Gitu. Kalau ada yang salah, saya mengaku salah. Saya kalau dianggap salah dan memang saya salah, saya minta maaf. Atas sama bos saya sekalipun, saya bilang minta maaf. Tapi kalau saya tidak salah, ya, saya dianggap salah, saya akan bilang, mana kesalahan saya di mana? Gitu. Di mana posisi saya salah? Ya. Jadi yang dicari itu udah ridho Allah saja. Orang kalau sudah pada tahapan dia beribadah dan dia mencari cinta Allah Subhanahu wa taala dan dia nggak lihat apapun kecuali hanya Allah, ya. Kalau kita ibadah karena kita mau dianggap baik sama mertua kita, gitu ya misalkan, rajin sholatnya subhanallah, biar dibilang mertua rajin sholat. Kerja kita bagus tuh, kerja kita ada bos. Kalau nggak ada bos, kerjanya nggak bagus. Jangan begitu kita kalau mau dibilang baik. Ya, sholat kayak saya misalkan ngimamin, datang saja, hatta nggak ada orang komite pun yang melihat saya. Karena saya kerja bukan karena mereka. Bisa dimatikan dulu itu. Mau azan kayaknya. Ya. Insya Allah kalau itu yang menjadi prinsip kita dalam hidup teman-teman, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Akan lebih tenang, yakin deh. Ya, akan lebih tenang, lebih lega, lebih santai menghadapi hidup, nggak ada khawatir-khawatiran yang berlebihan terhadap apapun. Karena yang kita kejar sekali lagi adalah hanya ridha Allah. Terakhir teman-teman sekalian, ya, tanda yang ketiga dari orang yang dia beribadah atas dasar hub atau cinta kepada Allah, yakunu fi jami'il halat ma'a sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Dalam segala apapun, ya, dia berusaha untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tandanya itu, apapun yang diperintahkan Allah pasti dilakukan karena dia melakukan atas dasar cinta.
Apapun yang kemudian dilarang sama Allah, dia akan hindari. Kenapa? Karena saya tidak mau sampai Allah gak cinta sama saya. Gara-gara saya berani melakukan hal yang dilarang. Teman-teman gak mati gara-gara gak makan yang diharamkan. Gak mati teman-teman. Yang bikin kita mati juga Allah. Apa sih susahnya? Kita pegang itu prinsip itu. Ya. Kalau haram jangan sampai saya makan. Kalau uang itu haram jangan sampai saya ambil. Apa susahnya begitu hidup teman-teman? Yang ngasih Allah, yang mudahin kita semuanya Allah. Jadi jangan sampai Allah murka sama kita, benci sama kita. Kira-kira begitu. Yang kita kejar udah itu. Ya, kalau pada tahapan ini memang semakin luar biasa. Kalau kita baru pada tahapan yang pertama beribadah karena takut, ya sudah lebih bagus, sudah bagus lah. Tapi kalau naik lagi kita lebih bagus. Naik lagi karena cinta, semakin lebih bagus lagi. Ya, semoga kita bisa menjadi yang lebih baik terus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu teman-teman sekalian, karena waktu yang membatasi kita semuanya. Ya, apapun yang saya sampaikan kalau itu baik itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lihat sayanya ya. Saya banyak kekurangan pastinya, dan apa yang saya sampaikan tidak lebih juga adalah bentuk tazkirah atau mengingatkan diri saya pribadi. Semoga saya pun bisa terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya yang disampaikan pada kami semua. Kemudian kepada seluruh jamaah, monggo yang ingin bertanya, kami buka 2 pertanyaan. Langsung angkat tangan mawon. 1, 2. Silakan. Monggo yang ingin bertanya. Kalau nggak ada yang nanya nggak boleh makan. Harus ada yang nanya. Monggo yang ingin bertanya, yang baru-baru, monggo yang baru datang. Masa aneh. 1, 2. Ada lagi? Sampun nggih? Nggih, Mas Tony, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya tetap tersenyum dalam menghadapi masalah hidup? Itu saja yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ya, setiap kebaikan yang tercermin dalam diri kita itu adalah cermin dari kebaikan kita sama Allah. Ya, jadi itu tidak sesuatu yang sifatnya ujuk-ujuk. Kalau bahasa kitanya itu sesuatu yang akan hadir dengan sendirinya. Ada sebab, ada akibat, gitu ya. Maka ketika kita itu selalu legowo terhadap apapun yang datang pada diri kita, ya, selalu lapang dada terhadap apapun yang datang pada diri kita, apapun permasalahannya, maka insya Allah kita mudah sekali tersenyum terhadap apapun persoalan. Maka sebaik-baik orang itu yang kitmanul musibah, orang yang bisa menutupi kejelekan ataupun keburukan ataupun ujian yang sedang dihadapinya. Itu sebaik-baik orang seperti itu. Ya, makanya Nabi itu selalu ya memberikan contoh kepada kita dalam segala keadaan itu, ya selalu memaafkan orang, selalu ya mudah berpikir positif kepada apapun yang datang, misalkan begitu. Ya, jadi bagaimana caranya? Caranya pertama adalah terus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena tadi saya bilang tidak instan semuanya, tidak ada yang ujuk-ujuk datang. Semua itu karena cerminan hati, cerminnya bersihnya hati, baiknya hati kita. Salah satu menjaga biar hati kita itu baik apa? Perbaiki hubungan kita sama Allah. Dan bagaimana cara memperbaiki hubungan kita sama Allah? Yang paling pertama perbaikin sholat kita, teman-teman. Ya, pertama tuh perbaikin sholat kita. Jangan sampai sholat kita tuh yang wajib dulu lah. Kalau kurang nanti tambah sunnahnya dengan sholat itu. Pokoknya terus aja tuh, sholat itu terus kita perbagus gitu. Itu adalah bukti kedekatan atau hubungan kita baik nggak sama Allah. Nanti kalau udah seperti itu, baru itu akan muncul dengan sendirinya. Lebih tenang, lebih lapang, mudah tersenyum walaupun musibah datang dan sebagainya. Karena kita
hati kita baik. Karena apa yang keluar dari lisan kita, apa yang muncul pada pikiran kita itu adalah cerminan hati sebenarnya. Ya, dari hati turun ke dari mata turun ke hati. Itu beda lagi ya. Ya. Pokoknya itu cerminan hati. Mulut kita keluar kalimat-kalimat kotor karena hati kita kotor. Hasad sama orang akhirnya gibah ke orang. Tapi kalau hati kita bersih, cara membersihkannya tadi gimana? Sekali lagi, hubungan kita dengan Allah itu terus baik. Yang kedua tentu, ya, selain kita terus menjaga bersihnya hati kita atau hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, harus terus dilatih, teman-teman. Punya masalah tuh kalau bahasa kasar cuman segini masalahnya, itu. Bahasa kasarnya begitu. Cuman segini masalahnya. Seakan-akan kita begitu ngomong sama masalah gitu. Kurang ini. Tambah. Enggak, maksudnya tuh harus melatih diri bahwa kita tuh tetap optimis, tetap ya begitu. Ya. Karena diangkatnya derajat kita, ujian kita semakin tinggi, salah satunya adalah karena cinta Allah kepada kita. Maksudnya apa sih? Allah uji terus biar kita tuh ingat sama Allah. Kalau nggak diuji kita lupa sama Allah. Iya kan? Iya apa enggak? Iya, biar ingat sama Allah, bergantungnya sama Allah aja. Datang lagi ke Allah, datang lagi ke Allah. Itu maksudnya. Ya, jadi harus dilatih terus aja teman-teman. Latih terus, belajar itu. Ya, nanti anaknya ya nikah, ya, anaknya banyak, ya kan ujiannya juga banyak kan? Anaknya banyak, dikira ujiannya nggak banyak, yang ngikutin lah. Anak satu aja belum tentu soleh kok, apalagi 10, lebih berat lagi. Gitu. Ya, misalkan nih anak saya nih ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi ini, mau jadi ini. Saya bilang sama istri saya, nggak usah khawatir Bu, ada Allah. Kita perbaiki dulu terus hubungan kita sama Allah, salehkan diri kita sebagai orang tua, kita minta terus sama Allah. Bukan harta yang membuat mereka mudah mencapai cita-cita mereka, bukan kepintaran yang membuat mereka itu mudah mencapai cita-cita mereka. Kata saya begitu sama istri kita. Tapi kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang dekat sama Allah merasa hal-hal seperti itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pasti ada itu. Ya. Makanya nggak perlu takut juga bercita-cita. Katanya kan begini, kalau kita ya punya cita-cita setinggi langit katanya, minimal kalau nggak sampai jatuhnya di atas, di antara bintang ke bintang. Jadi nggak usah takut. Saya mau pergi haji dari Korea, kecil itu bisa. Pulang ke Indonesia belum tentu saya bisa berangkat cepat. Saya mau dari tempat. Walaupun sama istri saya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting benar dulu tujuan hidup kita. Pasti Allah mudah. Itu ya teman-teman sekalian, karena waktu batasi kita semuanya. Pasti habisnya mau langsung makan. Kita masih punya spare waktu yang cukup banyak. Setengah jam. Semoga makanannya sudah siap. Sudah siap ya? Insyaallah ya. Siap dimakan atau siap di apa? Ya, baik, itu saja dari saya. Mohon maaf. Ya, banyak kata, banyak kalam, pasti banyak salah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya katakan. Ya, mohon maaf sekali lagi. Ya, yang benar datang dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.